Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan lalu pencet tombol subscribe, kalau sudah pencet terima kasih banyak. Mari kita dengarkan lanjutan cerita sebelumnya. Bab 1501. Salah. Kakak, aku salah. Aku nggak paham dan nggak tahu diri. Aku mohon jangan bunuh aku. Aku sudah tahu kesalahanku. Kamu nggak boleh membunuhku kak, aku ini saudaramu. Jensen terus memohon sambil menangis, wajahnya mencerminkan penyesalan dan ketakutan yang mendalam, tampak begitu menyedihkan. Namun, di dunia ini, segala yang telah terjadi tidak bisa dikembalikan lagi. Kelly meliriknya sekilas lalu, berkata dengan tatapan dingin di wajahnya, Jensen, diam. Jangan bahas kalau kamu adalah saudara jauhku. Meski kamu adalah saudara dekat atau bahkan adik kandungku sekalipun, kalau kamu sudah mencelakai Raja Serigala, tidak akan ada tempat lagi untukmu di Serenara ini. Jensen pun terkejut. Kelly bersikap dengan sangat tegas demi Raja Serigala. Yang mulia Raja Serigala, Jensen tidak punya pilihan, ia harus meminta bantuan kepada Teguh. Jensen mengatupkan kedua tangan dan kakinya sambil merangkak, tidak peduli lagi dengan air seninya yang sudap mengalir di atas lantai. Sekarang hanya ada satu pikiran di dalam kepala Jensen, yaitu memohon pengampunan dari Raja Serigala. Aku salah. Aku sudah tergiur oleh keuntungan lebih, jadi. Jensen baru saja mencoba untuk memeluk paha Teguh, tetapi langsung ditendang oleh Kelly. Pergi, usir dia dari sini. Kalimat terakhirnya adalah untuk petugas keamanan. Sebagai mantan prajurit, petugas keamanan sangat menghormati Raja Serigala. Bahkan mengatakan bahwa dia begitu menghormatinya seperti menghormati para dewa. Melihat Kelly yang terus-menerus menghina, membuat mereka menjadi tidak suka padanya. Setelah mendengar perintah dari Kelly, dua orang itu segera berdiri dan menyeret Jensen keluar tanpa memedulikan jeritannya. Dunia seketika menjadi hening. Raja Serigala, silakan. Setelah menyelesaikan segalanya, Kelly mengundang Teguh ke kantor. Kemudian, dia juga secara pribadi memperlihatkan keterampilannya pada Teguh. Tidak, bisa dibilang dia hanya sedang memperlihatkan keterampilannya menyeduh teh. Namun, itu juga tidak sepenuhnya benar. Karena selama periode ini, sebenarnya, dia mempelajari cara menyeduh teh supaya bisa menyeduh segelas teh panas untuk Teguh. Yang mulia Raja Serigala, apa maksud dari perubahan besar yang belum terjadi dari perkataanmu barusan? Teguh berkata perlahan, aku ingin membentuk sebuah ruang dagang yang super besar. Sebuah usaha dagang yang mampu mencakup semua sektor seperti keuangan, energi, pertambangan, hiburan, properti, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat. Setiap sektornya juga harus dijalankan dengan sangat baik. Usaha dagang ini akan didaftarkan di bawah nama keluarga Winoto. Jadi, tolong rahasiakan sebisa mungkin dari tahap awalnya. Setelah mendengar perkataan Teguh, hati Kelly terkejut dan terguncang. Mencakup berbagai industri, juga harus melakukan yang terbaik di setiap sektornya. Raja Serigala ini berencana membangun sebuah kerajaan bisnis. Dia bisa melihat ke depan. Ketika perkumpulan bisnis ini terbentuk, meski hanya dengan satu kalimat sederhana, ia berhasil memengaruhi situasi ekonomi Serenara secara keseluruhan. Bisa dikatakan, Kelly saat ini berbeda jauh dari nona pertama keluarga Winoto yang dulu. Selama periode ini, dengan pertumbuhan dan kekuatan grup Bumi Langit yang terhubung dengan ekonomi Serenara dan seluruh dunia, ia telah menjadi seorang manajer yang luar biasa terkenal di dalam dan luar negeri. Perkumpulan bisnis ini, baginya, adalah tantangan besar dan juga kesempatan yang tidak akan datang lagi. Teguh memberikan tugas ini kepadanya dan itu menunjukkan bahwa dia sangat percaya padanya. Untuk sesaat, Kelly yang pikirannya sudah lama terkunci, kali ini mulai membukanya, Raja Serigala. Bab 1502. Kelly mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan pikirannya seraya berkata, asosiasi ini memiliki cakupan yang sangat luas. Dengan ukuran grup Bumi Langit saat ini, penerapannya pasti akan sulit. Dalam periode ini perkembangan grup Bumi Langit sangatlah pesat, tapi hanya terbatas pada Provinsi Julang. Kalau melibatkan provinsi lain, pada awalnya, mungkin akan ada beberapa kesulitan. Tapi asalkan ada waktu lebih, nggak akan ada masalah yang besar. Masalahnya hanya ada di ibu kota. Karena ibu kota adalah sebagai pusat politik, pusat ekonomi, dan pusat budaya Serenara. Kekuatan di sana sudah mengakar kuat dan sangat eksklusif. Grup Bumi Langit harus bisa berdiri teguh di ibu kota.
Tapi itu sangatlah susah. Ini juga berdasarkan pengalaman Kelly selama ini. Berbicara bisnis dengan perusahaan di ibu kota memang mudah, semua orang bisa mendapatkan uang dan hubungan berjalan harmonis. Namun, jika ingin merebut pangsa pasar di sana, sama saja seperti menggali kuburan leluhur mereka. Itu akan menyebabkan pengepungan gila-gilaan, hingga akhirnya mereka harus menarik investasi. Ibu kota ya, kamu harus bisa melakukannya dengan percaya diri. Menurutku, selain di ibu kota, nggak ada masalah yang lain. Selain itu, pasti ada banyak industri yang bergabung dengan kamar dagang di sana. Jadi, siapkan dirimu untuk melakukan negosiasi. Teguh langsung memberikan semangat kepada Kelly. Maksudnya adalah, dengan menggunakan industri-industri kuno dari banyak keluarga bela diri di atas, mereka bisa digabungkan menjadi sebuah kamar dagang. Kemudian, mereka berkembang dan tumbuh dari sana, hingga akhirnya mencapai tingkat yang sebanding dengan perkumpulan dagang yang tak pernah terbenam. Aku mengerti. Kelly merasa lebih tenang setelah mendengar perkataan Teguh. Aku akan melakukan yang terbaik dan berusaha sekuat tenaga untuk membangun ruang dagang ini. Aku yakin gak lama lagi, perkumpulan bisnis ini pasti akan menyebar ke seluruh Serenara. Teguh sebagai Raja Serigala Serenara memiliki pengaruh tak tertandingi, bahkan di ibu kota sekalipun. Satu kalimat darinya saja sudah cukup untuk membuat 99% perusahaan menyerah. Teguh memandang Kelly dengan rasa penuh penghargaan dan tiba-tiba merasa terharu. Kelly, kamu sudah bekerja keras selama ini. Mendengar perkataan itu, berbagai pikiran memenuhi benak Kelly. Sejak mengambil alih grup Bumi Langit, dapat dikatakan bahwa Kelly sudah bekerja dengan sangat keras, hingga mengorbankan waktu tidur dan makannya. Keberhasilan grup Bumi Langit ini, tidak dapat dipisahkan dari dukungan Teguh dan usaha Kelly di belakangnya. Meskipun grup Bumi Langit memiliki keunggulan yang luar biasa, kalau orang lain menggantikan posisinya, pasti tidak dapat mencapai skala seperti ini dalam waktu singkat. Saat mendengar Teguh berkata, kamu sudah bekerja keras, Kelly merasa sangat terharu meskipun itu hanya 4 kata. Kelly seketika merasa bahwa semuanya berharga. Yang mulia Raja Serigala. Kelly mengangkat kepalanya dengan pandangan yang penuh gairah dan malu, sejak saat kamu menyelamatkanku, aku sudah bersumpah di dalam hatiku untuk bekerja keras dan berbakti kepadamu, sebagai bentuk balas budiku. Sekarang, grup Bumi Langit yang begitu besar adalah milikmu, Raja Serigala. Termasuk aku. Katakan saja apa yang kamu inginkan, pasti akan aku lakukan. Saat berbicara, Kelly melangkah perlahan maju menuju Teguh. Ini tidak benar. Benar-benar tidak beres. Kenapa dia melakukan ini? Teguh melihat Kelly dengan penuh kewaspadaan, untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Yang mulia Raja Serigala, Kelly berkata dengan lembut, kakek selalu memberi petunjuk padaku untuk selalu bersyukur. Bersyukur atas bantuanmu. Bersyukur atas dukunganmu untuk keluarga Winoto. Aku nggak tahu, apakah mungkin kamu punya waktu untuk makan bersama kakek. Selama itu, Kelly membungkuk dan mengisi ulang secangkir teh panas untuk Teguh. Tidak tahu apakah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak. Garis kariernya yang penuh semangat juga terlihat jelas pada Teguh. Seakan-akan tanpa ada yang ditahan. Bab 1503. Seperti menikmati dengan sepenuh hati. Teguh segera mengalihkan pandangannya. Dia mengambil tes semacam ini untuk stafnya. Namun, staf mana yang bisa bertahan dengan tes seperti ini? Belum sempat Teguh menjawab. Tok, tok, tok. Pintu kantor diketuk. Bu Kelly. Orang yang berbicara itu adalah sekretaris baru Kelly, Jack. Sekretaris sebelumnya adalah Chaira, adik ipar Teguh, yang pernah melakukan pernikahan paksa. Ditambah dengan Teguh dan Rina yang tidak lagi tinggal di kota Senggigi akhir-akhir ini, Chaira jadi memutuskan untuk mengundurkan diri secara sukarela. Ada apa? Katakan saja. Kelly merasa tidak senang jadi dia bertanya padanya dengan nada kasar. Keluarga Yulianto datang. Keluarga Yulianto. Kelly tiba-tiba merasa seperti tertangkap basah. Meskipun tidak ada yang terjadi, tetapi itu membuatnya berpikir akan sesuatu. Wajah Kelly sedikit merona merah lalu, menjawab, silakan masuk. Sekumpulan orang pun masuk. Itu adalah Yoga, Rina dan anggota keluarga Yulianto lainnya. Teguh. Yoga tertawa ceria dan berjalan sambil mengomel, anak ini, kembali ke kota Senggigi tanpa memberi tahu aku. Kamu tahu nggak, aku sudah lama menunggumu. Teguh tersenyum cerah, kakek Yoga, kalau aku kembali ke kota Senggigi lain kali, aku pasti akan datang ke rumahmu dulu. Jadi itu sudah disepakati.
Setelah berbasa-basi sebentar, Yoga berbicara dengan serius. Teguh, aku mendengar dari Rina, katanya, kamu ingin membentuk sebuah perkumpulan bisnis yang sangat besar. Jadi aku membawa anak-anak keluarga Yulianto untuk membantu. Yoga mengatakan hal ini tanpa memedulikan keberadaan Kelly. Namun, itu wajar. Keluarga Yulianto memang keluarga Rina. Sebenarnya, Teguh melihat Zakir dan Darya yang berada di belakang Yoga, dia pun menjadi ragu. Orang-orang itu, pada awalnya ketika dia belum mengungkapkan tentang identitasnya, dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka berebut kekuasaan dan bermain kotor. Perkumpulan bisnis yang dia inginkan harus mencakup semua aspek pasar dan harus menjadi lawan yang tangguh bagi perkumpulan bisnis Jepang yang tak terkalahkan. Dia tidak menyukai orang dan hal-hal yang tidak mendukung persatuan. Teguh, Yoga melihat keraguannya dan itu membuatnya bertanya, apakah kamu khawatir mereka akan berbuat kacau seperti sebelumnya? Aku sudah mendidik mereka. Aku jamin bahwa keluarga Yulianto nggak akan menghambat urusan besar di perkumpulan dagang. Yoga tidak tertarik dengan uang. Dia hanya benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk Teguh. Itu benar, Teguh. Zakir segera mengambil alih dan berkata, jangan khawatir, kami sudah nggak tertarik pada kekuasaan seperti sebelumnya. Kami akan mengutamakan kepentingan umum. Teguh, kami akan mengutamakan urusan perkumpulan dagang. Teguh, kami nggak akan mengecewakanmu. Teguh, semua anggota keluarga Yulianto bersumpah dengan yakin. Teguh, Yoga kembali berkata, sebuah perkumpulan bisnis yang sangat besar membutuhkan dasar modal yang kuat, pasar yang luas, dan dasar industri yang kokoh. Melihat seluruh kota Senggigi, grup Jagaraga adalah yang terbaik. Pasti mereka bisa membantu banyak. Bisa dikatakan, ini adalah pertama kalinya Yoga sangat antusias untuk melakukan sesuatu. Anggota keluarga Yulianto juga dengan penuh perhatian melihat Teguh. Setelah berpikir lama, Teguh menggelengkan kepala dan berkata, Kakek Yoga, untuk urusan perkumpulan bisnis sudah aku serahkan kepada keluarga Winoto. Artinya, dia menolak. Mendengar perkataan Teguh, banyak anggota keluarga Yulianto yang wajahnya berubah. Bab 1504. Teguh, Zakir berkata sambil mengernyitkan dahinya, apa kamu punya masalah dengan keluarga Yulianto? Kamu nggak percaya sama kami. Nggak percaya juga sama Rina. Dia itu istrimu. Semua orang menggerutu. Teguh, kalau saja ada kesalahan yang dilakukan oleh keluarga Yulianto, langsung katakan saja supaya bisa kita perbaiki. Teguh, keluarga Yulianto nggak lagi sama seperti dulu. Kenapa kamu nggak bisa percaya sama kami? Kak Teguh, cukup. Yoga melambaikan tangan untuk menghentikan perdebatan ini. Dia menatap Teguh sekilas lalu, berkata dengan ekspresi muram. Karena Teguh nggak percaya sama kita, kalau begitu, kita kembali ke asal saja. Setelah itu, dia berjalan keluar dari pintu. Tubuh yang rapuh itu saat ini terlihat sangat sedih. Ayah, kakek, Zakir dan yang lainnya melirik Teguh kemudian berjalan keluar. Kakek, Rina juga keluar, ingin membantu Teguh menjelaskan. Nona Kelly, Teguh menggeleng pahit dan berkata, makanan ini nggak bisa dimakan. Aku harus menenangkan kakek Yoga dan yang lainnya dulu. Kita bicarakan tentang hal ini lain kali saja. Kelly tersenyum penuh semangat dan berkata, baik Raja Serigala, silakan urus-urusanmu saja dulu. Dia tidak bisa berkata apa-apa mengenai hal ini. Bahari indah. Setelah Teguh tiba di sini, dia langsung menelepon Rina. Rina, bagaimana keadaannya? Apa kakek Yoga baik-baik saja? Kembali lagi ke topik semula. Selama ini, meskipun Zakir dan yang lainnya tidak menyukai Teguh, tetapi Pak Yoga sangatlah tulus padanya. Teguh tidak ingin membuat kakek Yoga tidak senang karena hal ini. Ah, Rina menghela napas ringan dan berkata, kakek sepertinya kurang senang. Dia merasa bahwa urusan perkumpulan dagang ini begitu besar. Kalau kamu nggak bisa mempercayakannya pada keluarga Yulianto, berarti kamu nggak menganggap keluarga Yulianto sebagai keluargamu sendiri. Teguh diam sejenak dan berkata, aku mengerti, nanti aku ke sana. Panggilan pun diakhiri. Teguh kemudian menelepon Wira, beli 2 botol anggur merah militer. Terus kirim ke Bahari Indah, aku membutuhkannya. Baiklah. Tak lama kemudian, sebuah mobil militer datang. Yang mulia Raja Serigala, ini adalah anggur yang Anda minta. Mobil militer itu berhenti di pinggir jalan. Lalu, seorang tentara datang dan memberikan anggur yang indah. Terima kasih atas kerja kerasnya. Pulanglah. Ayo. Tanpa ragu,
Teguh membawa anggur yang indah itu masuk ke bahari indah. Akhirnya kamu datang. Rina keluar dan mengisyaratkan dirinya untuk pergi ke ruangan sebelah. Kakek sedang marah di dalam, silakan masuk. Teguh mengangguk dan masuk ke dalam. Kakek Yoga. Sudah lama sekali aku nggak datang ke sini. Bagaimana kalau kita main catur sambil minum 2 gelas dan mengobrol? Yoga tidak benar-benar marah pada Teguh, dia hanya merasa sedih karena masalah ini. Namun, dia merasa menjadi lebih baik saat melihat Teguh dengan inisiatifnya datang sendiri. Ayo, kita berdua harus main catur dengan serius hari ini. Di bawah pohon jati tua. Di atas meja batu tua. Yoga dan Teguh mengatur posisi mereka. Keduanya saling bermain, meletakkan batu seperti burung terbang, menikmati anggur yang indah, dan masuk ke dalam. Suasana yang menyenangkan. Kakek Yoga. Teguh menjelaskan hal tentang urusan perkumpulan dagang. Untuk urusan perkumpulan dagang kali ini, aku sudah mempertimbangkannya dengan matang. Keluarga Yulianto memang nggak cocok untuk terlibat dalam urusan ini. Tangan kanan Yoga yang meletakkan batu menjadi kaku, dia bertanya, Teguh, maksudmu adalah? Aku nggak hanya secara tiba-tiba ingin mendirikan perkumpulan dagang. Sebaliknya, bab 1505. Perlu ada sebuah perkumpulan dagang untuk melawan perkumpulan matahari terbenam. Saat ini, setiap tindakan yang aku lakukan berada di dalam perkumpulan matahari terbenam. Kalau mereka menyadari bahwa keluarga Yulianto terlibat di dalamnya, pasti mereka akan langsung menghubungkannya denganku. Yang menjadi masalah pertama adalah keamanan keluarga Yulianto. Lalu, kedua perkumpulan pasti akan ditekan oleh lawan. Itulah alasan kenapa aku menolakmu sebelumnya di grup Bumi Langit. Aku harap kamu nggak terlalu memikirkannya. Teguh menjelaskan dengan tulus dan ikhlas. Setelah Yoga memahami alasan di baliknya, semua ketidakpuasannya yang tersisa pun hilang. Aku mengerti. Teguh, apa yang kamu lakukan ini sudah benar. Karena ini adalah pertempuran dengan musuh, jadi jangan perlihatkan kelemahan apapun. Yoga bukanlah orang yang tidak tahu aturan. Dia justru memikirkannya setelah mendengar perkataan Teguh. Tapi, kalau kamu butuh bantuan, selama keluarga Yulianto bisa melakukannya, jangan sungkan untuk meminta padaku. Teguh segera menjamin, baik, kakek Yoga. Kamu nggak perlu khawatir. Kalau ada yang kubutuhkan, aku pasti akan melakukannya dengan baik. Yoga merasa lega. Kakek, suamiku, aku sudah menyeduhkan teh panas untuk kalian. Pada saat itu, Rina datang dengan membawa teko berisi teh panas untuk kedua orang itu. Rina, Teguh, Yoga meletakkan bidak catur dan melihat mereka sambil berkata, kalian berdua sering bepergian dan nggak punya waktu untuk menemaniku. Aku bisa mengerti. Tapi, kalian berdua sudah bersama begitu lama. Bukankah waktunya sudah pas untuk memiliki seorang anak laki-laki gemuk yang bisa menemaniku? Permintaan seperti ini nggak berlebihan, kan? Trik ini dapat dikatakan sebagai serangan yang tak terbendung. Teguh tampak seperti seseorang yang baru saja kalah dalam pertempuran. Wajah Rina merona merah karena malu. Uhuk-uhuk. Teguh batuk ringan dan berkata, kakek Yoga, kamu kan tahu kalau akhir-akhir ini aku sangat sibuk dengan urusan Serenara. Aku benar-benar nggak bisa melepas itu. Teguh, jangan bicara seperti itu. Yoga mengangkat tangan dengan tidak puas dan menghentikan pembicaraan, tugasmu itu cuma menanam benih. Apa susahnya? Astaga, Teguh hanya bisa menghela napas dan melihat ke arah Rina. Rina sudah merona merah malu bahkan sampai ke telinga dan lehernya. Dengan suara pelan seperti nyamuk, dia berkata, kakek, memiliki anak adalah hal besar. Suamiku pasti sudah sangat lelah. Biarkan dia istirahat sebentar. Teguh juga segera menyetujui, benar, kakek Yoga. Aku janji, kalau Serenara sudah stabil dan damai, aku akan pensiun dan memiliki anak dengan Rina. Yoga menggerutu dengan tidak puas. Kakek, aku masih ada urusan lain, aku pergi dulu. Rina tidak berani tinggal lebih lama, dia mencari alasan dan kabur. Teguh juga buru-buru berkata, kakek Yoga, tadi Wira mengirim pesan padaku bahwa ada sedikit masalah di wilayah perbatasan selatan. Jadi, sekarang aku harus pergi untuk melihat kondisinya. Keduanya lari satu per satu. Yoga menggelengkan kepala, tidak bisa berbuat apa-apa. Di perjalanan, suamiku, apa yang kamu bilang tadi benar. Setelah Serenara stabil, kamu akan tinggal bersamaku dan menjalani kehidupan yang sederhana. Sorot mata Rina yang jernih tampak seakan memancarkan cahaya. Tentu saja, Teguh berkata dengan penuh impian, aku sudah tinggal di wilayah barat selama 10 tahun.
Melihat berbagai macam kehidupan, kematian, dan perpisahan. Tahu apa itu kekuasaan dan kekayaan. Apa itu nama dan keuntungan. Semua itu hanya seperti asap yang berlalu. Menurutku hidup sederhana adalah sesuatu yang berharga. Namun, 200 juta pasukan serigala menghormatiku. Miliaran orang, rakyatku, mempercayaiku. Kaisar sudah memberikan tanggung jawab besar padaku dan aku nggak bisa melarikan diri dari tanggung jawab ini. Sekarang aku hanya bisa menunggu hari ketika dunia yang diharapkan oleh semua orang datang. Karena di hari itu, aku akan bisa melepaskan semua kejayaan, kemuliaan, dan tanggung jawabku. Ketika itu, Teguh menatap Rina dengan penuh harap. Pada saat itulah, kita akan bersama-sama mengasingkan diri dan menjalani kehidupan bahagia seperti manusia biasa. Suamiku. Rina sangat terharu dan langsung melompat ke pelukan Teguh. Kemudian, berdiri dengan ujung jari kakinya dan dengan sukarela memeluk leher Teguh, ingin mencium bibirnya. Namun, pada saat yang bersamaan, Teguh merasakan embusan napas yang cepat mendekat. Bab 1506. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam meluncur ke depan Teguh. Duar. Teguh dengan tegas menepuk tangan dan memberikan pukulan yang menyakitkan. Pukulan ini terlihat ringan, tetapi sebenarnya tidak bisa dihentikan. Setelah menerima pukulan ini, bayangan hitam itu jelas berhenti dan kemudian mundur. Wus, wus. Saat Teguh berduel dengannya, ada dua bayangan lain yang datang menyusul dari belakang. Cepat seperti petir yang menyambar, juga seperti hantu. Namun, kali ini, Teguh tidak perlu bertindak. Duar. Duar. Rina dengan lincah menepuk tangan dan mengusir kedua orang itu. Meskipun mereka datang dengan persiapan, mereka bisa dikalahkan hanya dengan satu pukulan dari Rina. Wus. Sring. Shoot. Namun, mereka bertiga tidak berhenti begitu saja setelah dipukul mundur. Mereka saling menatap satu sama lain, seolah-olah telah menetapkan perhatian tertentu, kemudian dengan cepat bergerak dan membentuk formasi Trinity, mengelilingi Teguh dan Rina. Wosh! Pada saat berikutnya, ketiga orang itu terus bergerak dan bergulat. Mereka mengumpulkan tenaga masing-masing menjadi satu dan itu memberikan kesan bahwa mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Duar, pemimpin mereka kembali menyerang Teguh. Teguh tersenyum meremehkan. Formasi ini menarik. Baru saja memulai pertarungan singkat, tetapi Teguh sudah mencapai tingkat tangga surga yang pertama. Dia bisa merasakan dengan jelas. Dari ketiga orang ini, yang terkuat berada di tahap akhir alam bela diri raja. Sementara dua orang lainnya hanya memiliki kekuatan tahap awal alam bela diri raja. Namun, setelah mereka membentuk formasi, walau tampak seperti serangan sembarangan, mereka memiliki kekuatan yang didukung oleh alam kaisar kultivasi. Jadi, bisa dikatakan bahwa formasi ini sangat kuat. Selain itu, formasi mereka berubah dengan lancar, tanpa ada kekakuan sedikitpun. Itu menunjukkan bahwa mereka telah berlatih sejak lama dan sudah sangat mahir. Namun, tentu saja, dalam keadaan alam kaisar kultivasi, serangan penuh tenaga dari alam kaisar kultivasi masih belum cukup untuk melawan Teguh. Hush! Teguh mengayunkan tangannya dan menggambar pelindung berbentuk setengah lingkaran di depannya dan dengan segera menghancurkan serangan tiga orang tersebut. Kemudian, dia mendorong pelindung yang baru saja dia buat. Mereka pun segera merasakan kekuatan besar dan melimpah, bagaikan gunung dan laut yang menyerang mereka. Hanya dalam kedipan mata, formasi tersebut hancur lebur. Darah mereka menyembur dengan hebat dan hampir saja membuat mereka mengalami cedera dalam. Melihat bahwa Teguh akan melakukan serangan balik, mereka panik. Guru, guru, ini aku. Guru, tolong jangan terlalu keras. Tiga orang itu berseru dan melepaskan penutup wajah mereka, menunjukkan wajah mereka yang masih terlihat muda dan polos. Ternyata mereka adalah Hiram, Selby, dan Luciana. Teguh sebenarnya sudah mengetahui identitas mereka bertiga. Kalau tidak, mereka bertiga pasti sudah tergeletak di tanah. Bahkan mungkin, tidak akan sanggup lagi untuk berdiri. Setelah itu, Teguh menghentikan serangannya, tersenyum seraya berkata, kalian ini. Apa kalian benar-benar berpikir kalau guru? Kalian ini nggak akan mengenali kalian. Sebenarnya, ini hanyalah kesempatan untuk aku menguji kemampuan bertarung kalian. Jadi, guru bagaimana penampilan kami? Mata Hiram berbinar-binar, menatap Teguh dengan penuh harapan. Begitu juga dengan Selby dan Luciana. Lumayan. Teguh melihat mereka, mengangguk dengan penuh penghargaan,
bisa mencapai alam bela diri raja dalam waktu yang singkat menunjukkan bahwa kalian sangat tekun dalam kultivasi. Formasi tadi sempurna, berjalan dengan lancar seperti air yang mengalir. Bahkan, kalian sudah bisa melepaskan serangan terkuat dari alam kaisar kultivasi. Itu bagus sekali. Setelah mendapat pujian dari Teguh, ketiga orang itu berdiri di tempat mereka dengan senyum lebar. Bu Rina, selamat pagi. Bu Rina, selamat pagi. Cerita bersambung.